Halo guys, kembali lagi dengan Febitalio di sini. Kali ini atau detik ini, Febitalio akan membahas atau menceritakan satu kisah yang sangat menarik yang pastinya akan sangat senang kalian dengar ini. Cerita ini mungkin seperti cerita dongeng, mistis, atau hal lainnya. Karena dari cerita yang Febitalio dengar dari sumber-sumber tertentu, ini menceritakan sebuah kisah daerah yang sangat luar biasa. Kali ini kita akan menceritakan sebuah desa impian. Sebelum Febitalio melanjutkan cerita ini, bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, jangan lupa di-subscribe ya, karena bantuan dari kalian akan bikin kita semangat untuk bercerita selanjutnya. Cerita ini bermula pada tahun 1920-an. Waktu itu Indonesia masih dalam keadaan dijajah oleh negara penjajah. Di tahun 1920-an ini menceritakan sebuah daerah yang ada di Indonesia. Daerah ini merupakan daerah impian. Bahkan jika daerah itu ditemukan sekarang, orang yang menemukannya merupakan orang yang terkaya di Indonesia saat ini. Ada apa di daerah ini akan kita ceritakan kali ini. Daerah ini terletak di salah satu pulau Sumatera. Daerah ini termasuk daerah jajahan oleh penjajah tersebut karena sumber yang menceritakan tentang daerah ini pernah dilintasi oleh penjajah saat itu. Bahkan masyarakat yang ada di daerah tersebut itu mengalami peluru terbang saat perang menghadapi penjajah waktu itu. Bahkan pelurunya itu sampai melayang-melayang di atas kepala masyarakat waktu itu. Dari beberapa sumber yang menceritakan ke Febitalio. Terus kenapa sih daerah ini bisa jadi daerah impian bagi semua orang? Karena daerah ini daerah yang sangat istimewa. Mungkin sekarang daerah yang sangat kaya, mungkin Papua akan kaya dengan emasnya. Tapi dari cerita yang Febitalio, daerah ini hampir sama dengan Papua, bahkan bisa melebihi Papua. Emas yang sangat banyak di daerah ini. Bagaimana cerita emas di daerah ini sangat banyak? Karena dari sumber-sumber yang Febitalio dengar, banyak masyarakat-masyarakat yang tidak jauh tinggalnya di daerah itu menceritakan kalau pendahulu-pendahulunya itu sering melihat emas, bahkan menemukan emas. Permula kenapa ini bisa ditemukan emas di daerah ini, waktu itu ada satu masyarakat yang ingin melakukan pembangunan rumah di daerah tersebut. Saat dia mencoba menggali pendasi untuk membuat rumahnya atau membangun rumahnya, pendasi pertama digali itu normal seperti biasanya, tapi waktu menggali pendasi kedua, alangkah kagetnya masyarakat tersebut. Yang digalinya itu sebuah peti. Petinya itu penuh dengan balok-balok emas. Saat dia menemukan peti yang penuh dengan balok emas ini, dia menjadi orang terkaya di daerah tersebut. Cerita tentang penemuan peti emas ini bahkan sampai ke daerah-daerah lain, yang mana waktu itu masyarakat tidak percaya ada orang yang menemukan peti emas di dalam tanah. Awalnya masyarakat mengira itu merupakan hasil rampasan dari penjajah yang dikubur dalam tanah dan ditemukan oleh masyarakat tersebut. Tapi lama-kelamaan ada lagi masyarakat yang menemukan emas, tapi waktu itu dia tidak bisa mengambil emas itu. Karena waktu dia menggali tanah di sebelah rumahnya juga, dia menemukan emas, tapi waktu dia ambil emas itu malah bergerak ke dalam tanah. Semakin dia gali tanah tersebut, emas itu semakin turun ke dalam tanah. Konon katanya jika seseorang ingin mengambil emas di tanah tersebut harus menumbalkan darah perawan. Karena saat itu dia mencoba untuk mencari darah perawan karena terobsesi ingin mendapatkan emas yang sangat besar ini. Mungkin satu bongkahan emas seperti bulatan batu yang akan didapatnya. Waktu itu dia mencoba ingin menumbalkan salah satu keluarganya, karena awalnya dia ingin mengeksekusi keluarga ini, tapi karena dia nggak sanggup kehilangan keluarganya ini, akhirnya dia mengambil satu buah
Buah ini berbentuk merah, tapi kalau dicairkan dia tuh bisa berbau dan berwarna seperti darah. Akhirnya buah ini diambil, terus dituangkan ke lokasi penggalian emas ini. Awalnya emas ini merespon cairan tersebut seperti darah, jadi masyarakat tersebut dapat mengambil emas itu, mengangkat ke darat atau mengangkat keluar dari tanah tersebut. Saat emas ini didapatnya, dimasukin ke tempat atau ke keranda, emas itu dipopong pulang dengan hati yang sangat gembira. Saat itu akhirnya sampai di rumah, dia bercerita kepada keluarganya, "Bapak dapat emas yang sangat besar, kita akan menjadi orang yang kaya raya." Sebelumnya keluarganya ini tidak percaya. Bagaimana Pak? Bukannya emas-emas di daerah kita ini, jika kita ingin mengambilnya itu harus mengumbalkan satu darah perempuan. Dan perempuan itu harus perempuan perawan Pak. Bagaimana caranya? Akhirnya bapak ini menceritakan kalau dia menipu penunggu atau penghuni emas ini dengan cara mengambil sebuah buah yang berwarna merah, jika dicairkan berbentuk darah dan ditebarkan di tempat galian tersebut. Karena dengan kelakarnya, dengan kesombongannya, serta dia mengungkapkan rahasia bagaimana dia mendapatkan emas ini, akhirnya emas ini bergerak dengan secara tiba-tiba. Karena waktu itu masyarakat juga meyakini kalau emas-emas yang ada di daerah ini mempunyai nyawa masing-masing. Jika dia tidak ingin ditemukan sama seseorang, dia tidak akan bisa diambil sama seseorang. Ataupun jika dia bisa dilihat seseorang, kalau dia tidak ingin diambil, orang itu tidak akan bisa mengambil emas-emas tersebut kecuali dengan syarat yang sudah ditentukan. Karena kebohongan yang dilakukan oleh bapak ini, akhirnya emas ini bergerak dan meloncat dari keranda tersebut atau tempat penyimpanan emas itu. Emas itu langsung meloncat keluar rumah dan masuk lagi ke dalam tanah, lenyap seketika. Tidak hanya tentang kasus penemuan emas di daerah tersebut, ada juga masyarakat di sana saat malam hari berjalan di luar rumah itu melihat ke arah bukit yang ada di kampung tersebut. Saat melihat ke arah bukit itu, secara samar-samar dia melihat ada yang terbang seperti bintang yang sangat bersinar. Saat itu dia mengira itu adalah bintang di langit, tapi lama-lama bintang ini berjalannya tuh lurus, bukan jatuh ke bawah. Saat dia melihat lagi, lama-lama bintang ini semakin lama semakin besar dan membentuk satu bentuk, yaitu seperti kuda sembrani. Kuda terbang yang diyakini sebagai mitos di seluruh daerah. Tapi biasanya kuda sembrani itu kan warna putih. Beda dengan kasus ini, kuda ini berwarna emas yang sangat terang. Saat itu dia lihat dari ujung ke ujung itu emas semuanya. Kuda ini benar-benar dibalut dengan emas murni. Diyakini itu benar-benar emas murni. Saat pemuda ini coba mengikuti kuda ini, dia terus mengejar kuda ini berharap emas yang ada di kuda ini bisa didapatkannya, atau berharap sedikit dari berak kuda ini bisa jatuh dan didapatkannya. Karena masyarakat di sana juga meyakini kuda terbang ini merupakan induk dari seluruh emas yang ada di daerah tersebut. Jika tainya aja jatuh terus didapat, itu benar-benar segepok emas yang bikin kaya raya. Saat diikutin kudanya ini, kuda itu turun ke sebuah bukit yang tidak terlalu jauh di tempat pemuda ini melihat kuda tersebut. Dia turun, terus kuda ini berdiri di tanah berjalan menuju sebuah lubang yang ada di bukit tersebut. Karena pemuda ini berharap mendapatkan emas dari kuda tersebut, akhirnya dia coba menjebak kuda tersebut dengan cara mengikatnya pakai tali. Tapi sayangnya tali itu tidak cukup kuat untuk mengikat kuda tersebut. Karena kuda ini melihat pemuda ini, akhirnya kuda itu terjun ke lubang yang ada di bukit tersebut. Saat pemuda ini melihat lubang tersebut, dia lihat lubang itu benar-benar dalam, tidak ada dasarnya. Saat dia coba melemparkan batu ke lubang tersebut, batu itu jatuh tanpa mengeluarkan bunyi sedikit pun. Jika lubang itu ada dasarnya, kita lempar batu pasti ada suara pantulan batu. Tapi saat batu ini dilempar sama pemuda ini, itu tidak ada suara sedikit pun.
Masyarakat yang melihat kuda emas ini tidak hanya pemuda ini, seringkali masyarakat juga sering melihat keberadaan kuda emas ini yang selalu terbang terus balik lagi ke lubang tersebut. Bahkan konon katanya karena ada saking ngototnya satu pemuda ingin mendapatkan emas-emas dari kuda tersebut, pemuda tersebut mencoba menyambungkan tali sepanjang mungkin untuk menuruni lubang tersebut. Saat pemuda itu coba untuk menuruni lubang tersebut, dia pelan-pelan turun, terus tali ini terus turun dengan tali ini. Bahkan tali ini diperkirakan panjangnya itu hampir 1 kilometer. Saat tali ini turun, pemuda ini tidak ada gerakan lagi saat memegang tali. Orang yang di atas juga tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Saat tali ini coba ditarik lagi, pemuda itu sudah tidak ada di tali itu. Bahkan katanya sampai sekarang pemuda itu tidak keluar dari lubang tersebut. Setelah kejadian itu, masyarakat di sana tidak berani untuk memasuki lubang itu lagi. Sekali-sekali masyarakat itu juga melihat kuda tersebut. Karena masyarakat di sana selalu meyakini kuda tersebut merupakan induk emas yang ada di sana. Bahkan bagian dari tubuh atau kotorannya saja jika didapatkan itu akan menjadi emas yang tiada habisnya. Jika kita ambil akan tumbuh lagi, ambil akan tumbuh lagi. Benar atau enggaknya, itulah cerita yang ada di masyarakat sekitar. Tidak hanya tentang emas yang ada di daerah tersebut, ada juga kejadian yang dialami oleh seorang petani, yang mana petani itu pergi ke kebunnya di tepi bukit yang tidak jauh dari lubang tersebut. Saat dia pergi ke bukit tersebut ingin mengolah ladangnya, dia lagi beres-beres terus membersih-bersihkan ladangnya. Akhirnya siang hari itu dia merasa lapar, makanya dia mau makan. Tapi karena kelupaan bawa makan, dia akhirnya memutuskan untuk balik ke rumah secepatnya, mau makan di rumahnya. Dia juga sudah membayangkan mau makan makanan apa di rumahnya dan mau makan dengan keluarganya di rumahnya. Saat dia mencoba menuruni bukit ini, dia merasa aneh. Harusnya setengah jam menuruni bukit ini sudah nyampe ke bawah, tapi perjalanannya itu sudah sampai 1 jam, dia masih tetap ada di bukit itu. Kayak ada yang menyesatkannya di bukit itu atau mengalihkan jalan dan pandangannya bagaimana pemuda ini tidak bisa turun dari bukit itu. Lama-kelamaan karena dia sangat merasa lapar, dia tuh berdoa agar dia mendapatkan makanan untuk bisa dimakannya. Terus dia mencoba berjalan lagi sambil berdoa, tiba-tiba dia itu berada di perkampungan tersebut, perkampungan impian ini. Saat dia memasuki perkampungan itu, dia melihat warga itu sangat banyak. Seluruh warga ini memakai perhiasan emas yang sangat banyak. Anting, cincin, gelang, pokoknya rata-rata pakaiannya itu juga dibalut dengan emas. Saat itu makanan di desa impian itu ada semuanya, seluruh buah-buahan ada semuanya, mau makan buah apapun ada. Saat itu ada seorang perempuan datang kepadanya, menyatakan kepadanya, jika kamu lapar, makanlah sepuasmu dengan syarat jangan pernah bawa pulang. Apa maksud dari kata ini? Karena konon katanya jika kalian menemukan daerah impian ini, kalian akan disuguhkan makanan sebanyak mungkin, makanan yang sangat-sangat kalian suka, tapi kalian tidak boleh bawa pulang. Jika seandainya kalian bawa pulang, maka kalian akan selalu tersesat dan tak akan bisa menemukan jalan pulang. Untungnya pemuda ini hanya makan makanan sampai kenyang dan dia tidak membawa makanan ini pulang. Akhirnya setelah dia nanya kepada wanita ini kemana jalan pulang. Akhirnya wanita ini menunjukkan untuk mengikuti arah matahari terbenam. Pemuda ini jalan ke arah matahari terbenam, akhirnya dia bisa menuruni bukit tersebut. Konon ceritanya, cerita ini juga dialami oleh beberapa warga desa sekitar daerah impian ini. Bahkan ada juga cerita, saat itu 2 warga desa masuk ke daerah impian ini dan juga mereka dihidangkan dengan makanan yang sangat-sangat mewah. Seluruh makanan yang diinginkan itu ada di sana.
Bahkan mereka juga melihat warga-warga di sana itu seluruh pakaian dan perhiasan itu benar-benar emas murni. Bahkan jika disenter dengan cahaya sedikit, itu akan mengeluarkan kilauan emasnya. Saat itu satu pemuda makan dengan sangat kenyang, satu pemuda lagi juga makan dengan kenyang. Tapi bedanya antara dua pemuda ini, satu pemuda ini hanya makan di tempat itu saja, sedangkan satu pemuda ini itu dia bawa bekal pulang, berharap waktu dia turun itu masih bisa makan ya. Mungkin karena saking rakusnya atau tamaknya, dia berharap buah-buah ini atau makanan ini dibawa pulang untuk diberikan kepada keluarganya. Saat mereka berdua turun jalan pulang, tiba-tiba itu ada hujan lebat, kabutnya tuh tebal yang memisahkan dua pemuda ini. Pemuda yang membawa bekal ini hilang dari pemuda yang tidak bawa bekal. Pemuda yang tidak bawa bekal ini turun dengan selamat. Tapi naasnya, pemuda yang membawa makanan yang dilarang ini tidak turun dari bukit tersebut atau tidak keluar dari daerah impian tersebut. Bahkan konon katanya sampai sekarang pemuda itu tidak diketahui keberadaannya. Itulah cerita Bukit Emas atau daerah emas. Daerahnya itu dipenuhi dengan mitos, kekayaan alamnya. Seluruh impian dan kemauan bisa terwujud di daerah sana. Dan juga menceritakan tentang emas yang sangat banyak di daerah tersebut. Tentang cerita orang menemukan emas seperti itu real adanya. Bahkan cerita itu banyak terkenal di daerah tersebut. Tentang kuda yang diliputi emas itu benar-benar real juga ceritanya. Bahkan beberapa kasus juga menceritakan kalau mereka juga sempat melihat sosok cahaya yang sangat menyilaukan terbang di arah perbukitan. Tapi sekarang daerah yang sangat didamba-dambakan seseorang itu tidak pernah ditemukan lagi. Entah hilang kemana daerah itu. Konon katanya orang yang bisa memasuki daerah tersebut hanya orang yang dipilih oleh kuda emas tersebut. Karena diyakini daerah itu sekarang disilaukan atau dihilangkan dari pandangan mata awam, dan hanya orang terpilih yang bisa memasuki daerah istimewa itu atau daerah yang sangat-sangat kaya itu. Dan diyakini jika seseorang masuk ke daerah tersebut dan keluar lagi, dia akan mendapatkan emas yang banyak sekali yang akan merubah hidupnya 7 keturunan bahkan lebih. Oke guys, itulah cerita yang banyak diceritakan di salah satu daerah Sumatera waktu itu. Untuk teman-teman yang telah mendengar cerita ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share ya. Karena bantuan dari teman-teman, kita akan menceritakan beberapa cerita atau banyak cerita lagi yang tentunya bikin kalian senang. Saya Tony Febitalio, see you guys!